Oke, sebelum kita masuk materi baru, Ibu akan mereview materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai tentang pengertian artikel ilmiah populer. Oke, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak membaca artikel ilmiah? Contohnya? Artikel apa? Ekoenzim, ya, itu salah satunya. Pasti kalian tentunya tahu artikel itu apa sih? Artikel apa artikel? Sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah. Bagus, mantap. Ya. Kalau ilmiah itu apa? Kan artikel ilmiah populer, artikel. Kemudian ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmu pengetahuan. Oke, jadi pengertian artikel ilmiah populer itu apa? Sebuah karya tulis di mana berisikan pengetahuan. Oke, mantap, bagus jawabannya. Yaitu artikel ilmiah populer berbentuk karya tulis yang berisi ilmu pengetahuan, ya, yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami agar pembaca mengerti apa yang kita tulis. Oke, ya. Ada yang tahu ciri-ciri artikel ilmiah populer itu apa aja, nah? Oke? Ada pendapat penulis, Oke? ada bukti, Terus? bahasanya mudah dipahami, dan ada alasan. Oke, bagus, mantap. Yang pertama, ada pendapat dari penulis. Ada yang nggak tahu nggak maksud pendapat itu apa? Opini, argumen, ya, mantap, bagus. Kemudian ada bukti. Bukti itu apa? Iya, kejelasan dari argumen, ya, yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada alasannya agar bukti tersebut ya semakin kuat, ya, disertai lagi dengan bahasa yang mudah dipahami. Bagus, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mengidentifikasi kalimat opini yang terdapat di dalam teks artikel ilmiah populer. Ya, Ibu ada video motivasi. Kita tonton sama-sama ya. Video motivasi tadi judulnya mengenai tentang apa? Budaya disiplin. Oke, Ibu mau tanya sama kalian, ya, ada nggak di sini? Kan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan budaya disiplin, ya nggak? Khususnya tentang tata tertib sekolah, ya kan? Budaya disiplin kan? Iya. Ada nggak hari ini yang datang terlambat? Ada satu orang. Ya, kalau kita kaitin nih sama pembelajaran hari ini, masuk nggak? Masuk kemana? Fakta. Hari ini teman kalian datang terlambat. Ya, ini untuk motivasi kalian ke depannya agar selalu membudayakan sikap disiplin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menemukan dan mengidentifikasi satu atau lebih informasi pada teks data visual dan fitur tambahannya seperti judul bab, subbab, dan keterangan lainnya yang ditambahkan oleh penerbit atau editor. Tujuan pembelajaran hari ini melalui model PBL, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh kalimat, fakta, dan opini dalam teks artikel ilmiah populer dengan tepat. Ibu akan kasih suatu masalah dalam bentuk video. Jadi kalian silakan tonton video ini.
contoh video artikel ilmiah populer. Oke, silakan. Oke, kelompok berapa? Tingkat pendidikan Indonesia yang dibilang rendah. Itu fakta atau opini? Kenapa? Karena cukup. Oke, kemudian di dalam video tersebut ada nggak kalian terlihat faktanya? Nah, bahwa di Indonesia sendiri 50% dari pendapatan APBN negara digunakan untuk peningkatan pendidikan Indonesia. Oke, ya, jelas di video tadi dikatakan pemerintah ya menyiapkan dana anggaran kurang lebih 20%. Ya kan, itu fakta nyata ya, memang benar adanya. Berdasarkan ciri-ciri fakta kita terlihat bahwa fakta itu bersifat objektif. Kemudian fakta itu benar adanya dibuktiin dengan data-data yang akurat. Oke, kalau dibedakan sama opini yang dikatakan oleh teman kalian, opini itu bersifat subjektif, baru pendapat dari orang, belum tentu kebenarannya. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Ibu akan memberikan AKPD untuk kalian. Ibu akan jelaskan mengenai AKPD-nya, dibagikan dulu. Petunjuknya dalam mengerjakan AKPD, dibuka AKPD kalian. Tujuan pembelajarannya di sini melalui model PBL, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh mana kalimat fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer dengan tepat. Petunjuknya di sini, kalian bacalah dengan cermat dan saksama setiap panduan yang ada di AKPD. Berdiskusilah dengan teman dan kelompokmu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kalian dapat menggunakan buku siswa atau sumber lainnya untuk mencari informasi pendukung jawaban kalian. Kemudian, tuliskan jawaban kalian di lembar sticky note yang akan diberikan ke setiap kelompok. Kemudian kalian tempelkan di lembar LKPD. Kalian tulis jawaban kelompoknya, fakta, opini. Kalian garis bawahi ini fakta, ini opini. Kemudian kalian tempel sticky note-nya di lembar LKPD. Pak, ada pertanyaan? Silakan. Boleh ditulis ya. Oke, ini dibagikan ke kalian ya. Udah ada yang selesai. Kita lihat penampilan dari kelompok 1 ya. Saat kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok lain silakan memberikan tanggapan. Ya, silakan memberikan masukan terkait hasil kerja dari kelompok 1. Oke. Ya, kelompok 1. Boleh. Nah, Jenis makanan cepat saji ini memang lebih efektif dari sisi waktunya. Yang kedua, di paragraf kedua dan kalimat pertama, akhir-akhir ini seringkali dipakai oleh anak-anak remaja, bahkan dewasa, jika mengalami kejadian yang dianggap kurang normal.
yang menurut sebagian orang, berarti itu bersifat subjektif. Yang kedua, kandungan lilin tersebut baru bisa dicerna setidaknya 2 hari sebelum Saya yang mengkonsumsi karena belum tentu lilin itu dalam 2 hari sudah dapat dicerna. Bisa saja mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna. karena kesehatan tiap orang juga berbeda-beda. hal ini dibuktikan bahwa kalimat tersebut opini karena ditekankan pada menurut sebagian orang. Bisa saja Floren berpikir bahwa oh nggak apa-apa makan junk food, lebih instan dan lebih cepat. Silakan. Oke, kelompok 1. Yusri. Saya ingin menentang gimana kalian mengatakan sebagai manusia yang membutuhkan kesehatan maksimal, sebaiknya umat untuk menyayangi diri sendiri dengan mengkonsumsi jenis makanan sehat. Menurut saya, kata sebaiknya belum tentu opini, karena sebaiknya itu lebih mengacu pada saran. Oh, sebaiknya kamu memikirkan makanan itu lebih baik. Jadi, menurut saya ini fakta, karena mulailah untuk menyayangi diri sendiri dengan mengkonsumsi makanan sehat. Cara menyayangi diri sendiri seperti dengan berolahraga, minum cukup dan memakan makanan sehat. Menurut saya, saran ini termasuk opini dari orang tersebut. Bisa saja kalian semua memberikan saran kepada Gisela, tetapi Gisela menurut Gisela, saran tersebut tidak cocok pada Gisela. Jadi itu opini yang harus Menurut saya, kalau kamu sedang mencoba ada opini, karena menyayangi diri sendiri dengan mengkonsumsi jenis makanan sehat. di sini tidak ada sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat, tapi sebaiknya sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat. Menurut saya, mengkonsumsi makanan sehat itu adalah tidak mungkin kita setiap hari makan makanan sehat. Pasti ada nafsu dan kita ingin makan makanan junk food. Ini pertanyaan bagus, kemudian perdebatan juga yang bagus ya. Saling saling mempertahankan jawabannya. Oke, kata sebaiknya mungkin itu yang harus digarisbawahi. Sebaiknya itu kan saran. Kata saran itu berarti termasuk ke dalam opini ya, ya kan? Termasuk opini dong. Karena kata ada sebaiknya itu saran dari seseorang, mau terima boleh, enggak juga enggak. Ya apa-apa. Oke, ya, paham ya? Oke, luar biasa presentasinya. Setiap kelompok sudah bagus, sudah luar biasa. Masukan, tanggapan dari kelompok lain terhadap presentasi dari kelompok yang maju sudah bagus, sudah luar biasa. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran, ya, dengan bentuk soal. Silakan kalian jawab langsung di sini. Ada 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Ini untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis nama dan kelas, kemudian jawab langsung di lembar jawabannya. Jangan lupa tulis nama dan kelas, silakan langsung jawab.
Dan opini adalah suatu kalimat yang menurut seseorang yang belum pasti kebenarannya dan masih dapat dibantah. Sekian dari saya. Oke, ada yang bisa nambahkan lagi? Ada? Kita kasih tepuk tangan untuk Jesselin. Oke, dengan apa yang dikatakan oleh Jesselin tadi, kesimpulan hari ini kita telah menemukan kalimat fakta sama opini di dalam teks artikel ilmiah. Yang benar apa yang dikatakan Jesselin tadi, bahwa fakta itu adalah memang benar-benar nyata, memang terbukti, ya. Kemudian opini itu merupakan argumen pendapat yang belum tentu benar, pendapat atau argumen dari penulis. Oke, kemudian kalian juga bisa membedakan, oh ini ciri fakta, ini ciri-ciri opini. Ciri-ciri fakta yaitu dia bersifat objektif, opini bersifat subjektif, ya. Kemudian kalau fakta ini dia memang benar-benar terjadi, ada bukti dan ada alasannya. Kemudian kalau opini ini baru pendapat dari seseorang, ya, belum tentu benar pendapatnya. Oke, menurut kalian refleksi pembelajaran. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Kemudian dari pembelajaran hari ini tuangkan, ya, alasan kalian, menyenangkannya bagaimana, apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini tentang mengidentifikasi kalimat fakta opini di dalam teks artikel ilmiah. Kalian tuliskan di dalam kertas sticky note, kemudian kalian tempelkan di depan refleksi pembelajaran hari ini. Terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua.